Judul saya pada pagi hari ini adalah Best Skenario. Ya, saya akan mulai dengan satu kisah mengenai Michelangelo dan patung Daud. Ya, saya akan ceritakan ceritanya. Pada tahun 1464, seorang pematung bernama Florentin Agustino di Duccio, yang merupakan murid dari pematung terkenal Donatello, diperintahkan oleh keuskupan katedral untuk membuat patung tokoh Alkitabiah dari sebuah bongkahan marmer Carrara yang sangat besar dengan berat lebih dari 6 ton dan tinggi 5,1 meter atau sekitar 17 feet. Marmer Carrara tersebut diperoleh dari sebuah tambang di Tuscany Utara, Italia. Namun Agostino di Duccio hanya berhasil memahat sebagian kecil marmer tersebut dan akhirnya menghilang dan meninggalkan proyek karena alasan yang tidak diketahui setelah kematian Donatello. Satu dekade kemudian, pematung Antonio Rossellino diperintahkan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, tetapi kembali gagal dan proyek terhenti total. Balok marmer besar itu ditinggalkan terbengkalai di halaman bengkel katedral di Florence, Italia, selama lebih dari 20 tahun. Pengaruh cuaca membuat batu marmer tersebut menjadi cacat. Pada tahun 1500-an, mereka mencari kembali seorang pematung yang dapat mengubah balok marmer yang terbengkalai menjadi patung yang layak dan untuk menyelaraskan dengan patung-patung Alkitabiah lainnya yang mereka rencanakan untuk ditempatkan di sepanjang atap di ujung timur bangunan. Kesulitan utama adalah bagaimana caranya supaya dapat mengukir sosok manusia yang mengesankan dari balok batu yang tinggi dan sempit. Beberapa seniman dipertimbangkan, termasuk Leonardo da Vinci. Tetapi akhirnya Michelangelo, yang saat itu berusia 26 tahun, yang mendapatkan pekerjaan tersebut. Michelangelo merupakan seniman berbakat. Saat dia melihat batu marmer tersebut, dia dapat membayangkan bahwa dia akan membuat sebuah patung, yaitu patung Daud dari batu marmer itu. Michelangelo juga mempelajari anatomi tubuh manusia, sehingga patung Daud yang dibuatnya menjadi sangat detail. Terlihat dari wajah, rambut, postur tubuh, otot-otot, bahkan sampai kepada tonjolan urat yang nampak di lengan dan kakinya. Patung Daud ini terlihat sangat sempurna dan menjadi hasil karya terbaik di masa High Renaissance yang tiada bandingannya. Patung ini dibuat selama 3 tahun dari tahun 1501 sampai 1504. Pada bulan Juni 1504, patung itu ditempatkan di sebelah pintu masuk Palazzo Vecchio, balai kota Florence, dan menggantikan patung perunggu Judith dan Holofernes yang heroik karya Donatello. Patung Daud karya Michelangelo ini diresmikan pada tanggal 8 September 1504 dan memiliki efek mahakarya yang sangat mengejutkan. Florence yang sebelumnya tidak mengalami kegairahan, akhirnya patung Daud ini menjadi penyemangat untuk kota Florence dalam menghadapi gangguan dari luar, karena Daud dianggap sebagai pahlawan Alkitabiah dalam menghadapi pertempuran dengan Goliat. Pesan moral daripada cerita ini adalah, di tangan seorang maestro, batu cacat sekalipun bisa menjadi karya yang sangat indah, sebuah masterpiece. Begitu pula dengan kehidupan kita yang penuh dengan kelemahan dan cacat. Saat kita bertemu dengan Sang Maestro, maka Dia, yaitu Tuhan, yang akan mengubahkan hidup kita menjadi indah dan sempurna di matanya. Ya, itu adalah sekilas cerita mengenai Michelangelo dan patung Daud. Saya bahas sedikit mengenai makna skenario. Skenario itu adalah satu naskah film yang merupakan cetak biru daripada film untuk acara TV gitu ya. Dan juga di dalam skenario itu sendiri kita akan melihat adanya lakon dan dialog. Ya, dan naskah film ini merupakan salah satu karya sastra yang memiliki kesamaan struktur dan dengan drama. Sebuah naskah film memiliki latar, alur, penokohan, dan tema. Hanya saja teknik penulisannya sedikit berbeda dengan penulisan drama. Dalam sebuah naskah film tidak terlalu banyak monolog seperti dalam drama, dan penokohan lebih banyak digambarkan dengan dialog-dialog antar tokoh dalam naskah tersebut, dan hasilnya akan menjadi visualisasi dari naskah. Oke, nah ayat yang mendasari untuk firman Tuhan saat ini adalah dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23.
Untuk hari ini yang saya sharingkan adalah hasil daripada perenungan saya sendiri pada saat saya uh, saat teduh ya. Pada saat saya membaca ayat ini ada sesuatu hal yang membuat menggelitik hati saya saat itu ya. Saya bacakan dulu ayat ini. Di ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkata-katalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini untuk mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau lihat sebenarnya siapa sih Daud itu? Ya, kalau di sini dikatakan bahwa Daud itu adalah orang yang biasa ya. Dia adalah seorang penggembala domba yang hanya menggembalakan domba sedikit saja gitu ya. Dan tidak dianggap oleh kakak-kakaknya gitu ya. Tidak dianggap karena dia juga tidak tinggi, tidak tegap gitu ya. Secara perawakan dia kalah daripada kakak-kakaknya. Dan juga masih sangat muda dan tidak menonjol. Namun ternyata Daud berada di dalam skenarionya Tuhan. Tuhan punya skenario yang sangat bagus untuk Daud dan Tuhan menginginkan Daud menjadi raja. Tadi waktu kita membaca firman Tuhan tadi ada kata-kata bahwa di situ dikatakan bahwa ada roh jahat yang daripada Tuhan yang diberikan kepada Saul gitu ya. Itu yang menggelitik hati saya pada saat saya membaca ayat itu gitu. Sampai saya juga mencari tahu ini apa maksudnya. Kok roh jahat daripada Tuhan gitu ya. Ternyata setelah kita lihat itu ada hubungannya dengan 3 fase skenario yang Tuhan berikan untuk Daud gitu ya. Pertama itu adalah Daud dipilih oleh Tuhan. Daud dipersiapkan Tuhan dan Daud dimunculkan dan dipromosikan oleh Tuhan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan kita tahu bahwa seluruh di alam semesta ini adalah tunduk segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini tunduk kepada Tuhan, betul ya? Jadi otomatis roh jahat juga akan tunduk kepada Tuhan, ya. Kok bisa gitu loh? Tuhan menaruh roh jahat kepada Saul untuk apa? Untuk supaya Daud ini bisa muncul ke dalam kehidupannya Saul gitu loh. Jadi pada saat saya membaca, rupanya Tuhan bisa membuat cerita hidup di dalam cerita di dalam kehidupan kita sedemikian rupa gitu loh. Tuhan bisa mengatur segala sesuatu yang sedemikian rupa. Itu adalah skenario yang Tuhan siapkan untuk Daud saat itu. Dan saya percaya bahwa skenario Tuhan ini juga terjadi pada setiap pada kita, gitu ya. Jadi kalau mau dilihat bahwa bagaimana caranya Daud bisa sampai kepada Saul gitu, karena Daud ini memang direncanakan Tuhan menjadi raja di Israel, ya kan? Sedangkan Daud sebelumnya, kalau kita lihat di fase yang awal, Daud adalah seorang gembala gitu ya. Gembala yang tidak terlihat, bukan gembala yang mengembalakan begitu banyak domba, tapi hanya sedikit domba saja. Tapi dari situ Tuhan sudah memilih Daud, Tuhan sudah melihat hati Daud, dan Tuhan mempersiapkan Daud. Di situ Daud diberikan kemampuan untuk bisa uh, mengatasi masalah yang ada pada saat dia menggembalakan domba. Yaitu pada saat menggembalakan domba, ada
serangan-serangan daripada binatang buas ya. Jadi akhirnya membuat Daud menjadi seorang pemuda yang cekatan gitu, yang berani untuk bisa melawan eh, binatang-binatang buas itu gitu. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa itu adalah persiapan yang Tuhan berikan untuk Daud ya, yang waktu pada saat Tuhan memilih Daud. Tapi kan nggak akan mungkin kalau Daud hanya terus-menerus berada di dalam padang gembalaan dan dia menjadi raja, ya kan? Lalu setelah itu Tuhan mempersiapkan lagi, yaitu apa? Sebelum tadi ayat 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23, kalau Bapak Ibu baca sebelumnya, itu Samuel disuruh oleh Tuhan untuk datang ke dalam rumahnya Isai gitu ya, untuk mengurapi satu anaknya Isai gitu. Nah, waktu Samuel melihat anak-anaknya Isai, dia lihat yang pertama gagah, yang kedua elok parasnya, yang ketiga kelihatannya pemberani gitu ya. Jadi dia berpikir, oh yang ini, yang ini, yang ini. Ternyata bukan, tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Sampai yang terakhir, eh, Daud itu tidak dimunculkan sampai Samuel harus bertanya pada Isai. Ini cuma segini aja nih anaknya nih. Gitu. Sampai akhirnya Isai baru teringat pada Daud yang ada di padang gembalaan gitu ya. Akhirnya Daud yang disuruh datang dan Samuel pada saat itu mendengar perintah Tuhan, ini dia yang harus kamu urapi. Ya, jadi itu dipersiapkan oleh Tuhan. Lalu setelah itu skenarionya adalah Daud mulai dimunculkan nih, gitu ya kan? Kenapa dibuatlah si Saul ini? uh, karena Saul memang melakukan segala sesuatu yang jahat, jadi roh Tuhan itu diangkat daripadanya dan dimasukkan yang namanya roh jahat ke dalam tubuhnya Saul gitu ya, sehingga Saul tuh mungkin kalau saya bayangkan mungkin merasa gelisah terus gitu ya, marah-marah terus gitu, dan kok bisa gitu loh, pelayannya Saul itu mempromosikan Daud kepada Saul gitu. Ya, saya percaya tidak ada segala sesuatu yang kebetulan di dalam dunia ini. Segala sesuatu itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah merencanakan, ditaruhlah kepada pelayannya Saul ingatan tentang Daud gitu. Padahal saya percaya saat itu yang pemain kecapi mungkin banyak ya, nggak cuma Daud gitu loh. Yang lebih terkenal daripada Daud mungkin juga banyak. Tapi kenapa bisa Daud yang ditaruh di dalam pikiran pelayannya Saul? Dan akhirnya hal itu membuat Daud bisa masuk ke dalam kehidupannya Saul, dan akhirnya Daud bisa dipercaya oleh Saul, bahkan dipercaya oleh Yonatan gitu ya, dan juga memenangkan banyak pertempuran-pertempuran, memenangkan Goliat, bertempur melawan Goliat dan menang, dan pertempuran-pertempuran lainnya. Jadi di situ kita melihat bagaimana cara Tuhan mempromosikan sampai Daud ini bisa memenuhi skenarionya Tuhan, yaitu menjadi raja di Israel. Ya. Nah, terus tapi kita harus lihat nih, kenapa Daud dipilih sama Tuhan? Karena sebenarnya Daud ini punya sikap yang baik sekali di mata Tuhan. Yaitu yang pertama, Daud itu beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Kepercayaan iman Daud sangat jelas terlihat waktu dia melawan Goliat gitu ya. Dia percaya Daud itu kecil, Goliat besar sekali, raksasa gitu ya. Tapi dia percaya bahwa dia pasti menang. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang bersama dengan dia. Jadi dia tahu bahwa dia eh, memiliki kuasa Tuhan yang tidak terbatas gitu ya. Kepercayaannya kepada Tuhan itu luar biasa. Jadi dia hanya mengandalkan Tuhan dan dia mengalahkan Goliat bukan dengan tombak, bukan dengan pedang ya Bapak Ibu ya, tapi hanya dengan katapel doang gitu ya. Jadi di situ eh, luar biasa sekali gitu imannya Daud kepada Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi itu kata-kata Daud pada saat dia menghadapi Goliat. Dan yang kedua, Daud itu memiliki sikap rendah hati. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang dikenal karena kerendahan hatinya. Kemenangan mengalahkan Goliat tidak membuat Daud menjadi sombong. Kerendahan hati itu juga yang terus dia miliki pada saat dia menjadi pasukan bagi Saul dan kerap mempersembahkan kemenangan bagi bangsanya. 2 Samuel 7 ayat 18 dikatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi di sini Bapak Ibu, ini juga apa yang terjadi oleh Daud, itu juga Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan punya skenario yang indah buat kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan,
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan di dalam Ulangan 7 ayat 6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi Bapak Ibu, kita semua adalah bangsa yang terpilih. Kita yang dipilih oleh Tuhan. Luar biasa ya. Jadi di sini antara Tuhan dan kita, Tuhan bisa memakai siapa aja di antara kita. Dia mampu mengubah kelemahan kita menjadi tools, menjadi alat kerja yang efektif di tangannya. Dia tidak pernah memaksa kita. Dia hanya mau menggunakan orang yang mau bersepakat dengan skenario dan rencananya Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang ahli, tapi Dia mencari orang yang mau. Sama seperti batu marmer yang tadi saya ceritakan di dalam Michelangelo, kisah Michelangelo, bahwa batu marmer itu, kalau batu marmer itu punya perasaan, dia bisa merasakan, mungkin dia akan merasa minder gitu ya. Badanku besar loh, aku tuh batu yang begitu baik, tapi kenapa aku dibengkalaikan seperti ini sampai puluhan tahun? Mungkin dan sampai dia menjadi cacat gitu ya. Batu marmer itu menjadi cacat. Jadi kalau batu marmer itu punya perasaan seperti manusia, mungkin dia akan menjadi memiliki perasaan minder, merasa tidak layak, merasa tidak bisa apa-apa. Mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin kita merasa bahwa saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya orang yang lemah, saya punya cacat, saya punya banyak dosa. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan hanya mau memakai siapa yang mau untuk dipakai oleh Dia. Di dalam Efesus 1 ayat 3-5 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kita semua ada di dalam skenario-nya Tuhan. Bahkan jauh sebelum dunia ini dibuat. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita yang mungkin kita merasa kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan melihat kita. We are perfect in God's eyes. Tuhan tahu siapa yang harus Dia pakai dan tempatkan pada posisi dan waktu yang Ia tetapkan. Sama seperti seorang desainer ya, fashion designer. Pada saat dia melihat satu kain dengan motif tertentu, dengan bahan tertentu, dia bisa membayangkan di dalam pikirannya, oh saya akan membuat menjadi baju seperti ini, itu yang terbaik. Begitu juga mungkin di sini banyak ibu-ibu yang sedang menggemari crochet gitu ya. Jadi pada saat melihat benang-benang crochet itu, ibu-ibu mungkin bisa melihat, oh dengan benang ini saya akan membuat tas yang indah, atau saya akan membuat selimut yang hangat, atau saya akan membuat taplak meja yang begitu indah gitu ya. Kita memiliki kita aja bisa memiliki sense seperti itu, apalagi Tuhan pada saat Tuhan melihat kita. Jadi di sini Tuhan punya skenario yang indah buat kita. Ya, quote dari Rick Warren dikatakan, trusting God completely means having faith that He knows what is best for your life. You expect Him to keep His promise, help you with problems, and do the impossible when necessary. Mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti beriman bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Anda mengharapkan Dia menepati janji-janjinya, membantu Anda mengatasi masalah dan melakukan hal yang mustahil bila diperlukan. Oke, nah ini saya akan akhiri dengan satu kisah nyata bagaimana saya mengalami sendiri skenarionya Tuhan dalam kehidupan saya. Ini terjadi di Stadion Utama Senayan Mei 1991. Jadi ini adalah cerita mengenai pertobatan saya Bapak Ibu. Yang kalau saya pikirkan sampai pada saat ini, saya suka tersenyum sendiri gitu ya. Ingat hal ini, kok bisa ya Tuhan lakukan itu dalam hidup saya. Jadi ceritanya waktu tahun 91, Mei 91 itu ada satu KKR besar, KKR Reinhard Bonnke gitu ya, di Stadion Utama Senayan. Dan saya saat itu yang sedang berusia hampir 15 tahun, yaitu saat itu saya duduk di kelas SMP 3, saya nggak tahu bahwa ada acara KKR saat itu.
Tapi tiba-tiba di hari terakhir daripada KKR, jam 5.30 sore, saya diajak oleh kakak sepupu saya. Dia mau datang ke KKR itu dan dia ngajak, yuk Devi mau ikut nggak ke KKR? Saya bilang, apa itu KKR? Wah, dia ceritain, terus akhirnya saya bilang, ya udah oke, saya mau ikut. Jam 6 sore kami baru berangkat. Bapak Ibu tahu sendiri, Stadion Utama jam 6 sore kami baru berangkat. Kami nyampe jam berapa gitu ya, dengan kondisi parkiran yang begitu padat. Akhirnya kami tiba kurang lebih jam 8.30, sekitar 8.30 malam saya tiba di tribun paling atas, kurang lebih 5 kursi dari atas. Begitu tiba, saya baru duduk, Reinhard Bonnke sudah tutup Alkitab. Dan dia bilang, oke, saya selesai. Jadi saya nggak dengar firman saat itu, Bapak Ibu. Tapi waktu itu kan dibilang, saya akan berdoa. Waktu berdoa dia berkata gini, saya juga karena sayup-sayup dengarnya karena di paling atas, saya cuma dengar siapa yang mau didoakan, disuruh berdiri. Nah, saat itu karena saya sedang menghadapi, minggu depannya saya akan menghadapi FTF Tanas, akhirnya saya berdiri gitu ya. Saya berdiri untuk mau didoakan gitu. Waktu saya berdiri, saya disamperin sama kaunselor yang kurang lebih waktu itu masih kuliah gitu ya. Seorang kaunselor perempuan masih kuliah. Saya didoakan, singkat kata, isi formulir, kasih nomor telepon, dan kurang lebih 2-3 minggu kemudian saya ditelepon. Diajakin untuk datang ke satu kebaktian. Ya udah, saya mau datang nih, saya bilang. Oke, saya datang. Saya datang, acara kebaktian itu di Istana Kana Gondang Dia. Saya belum pernah ke daerah sana sama sekali. Waktu kami sudah jalan, sudah tiba di daerah Gondang Dia, nyari-nyari kok nggak ketemu ya, gitu. Akhirnya muter-muter sampai 4 kali muter nggak ketemu sama sekali itu Istana Kana. Supir saya saat itu temperamen tinggi, sudah marah-marah di mobil karena nggak ketemu-temu. Akhirnya saya bilang gini, oke Pak, gini aja. Kalau kita muter sekali lagi ya, kalau sekali lagi tidak ketemu juga, udah kita pulang, saya bilang gitu. Baru muter sekali, baru keluar dari gang, tiba-tiba mata saya lihat tulisan Istana Kana kecil gitu ya. Cuma itu dia tempatnya, saya bilang. Saya masuk ke sana, dan di situ di waktu saya datang memang sudah agak telat, tapi masih puji-pujian. Lalu di sana saya ditantang terima Yesus, saya terima Yesus, dan saya didoakan baptisan Roh Kudus, dan saya menerima Roh Kudus saat itu. Dan itu adalah momen awal di mana saya mengenal Tuhan. Setelah itu selanjutnya saya dimuridkan, saya diajak pelayanan, dan saya bertumbuh dari saat itu kurang lebihnya. Jadi di situ, kalau saya lihat bagaimana Tuhan mengatur kehidupan saya 33 tahun yang lalu gitu ya, luar biasa sekali, sesuatu hal yang tidak bisa saya pikirkan, yang tidak pernah ada di benak saya, tapi itu Tuhan lakukan. Itulah skenario Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu renungkan kembali bagaimana Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan saat pertama kali, itu pasti luar biasa. Dan Tuhan sudah memilih Bapak Ibu semua, saya juga termasuk di dalamnya. Tuhan sudah memilih kita, mari kita lakukan dengan segenap hati untuk melakukan membuat rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oke. Jadi respon yang diperlukan adalah mempercayai Tuhan bahwa skenario Tuhan itu adalah yang terbaik buat saya. Dan yang kedua, mentaati dan menjalani peran kita dalam kapasitas yang Tuhan berikan bagi kita. Oke, saya selesai sampai di sini. Mari kita responi firman Tuhan ini untuk melihat skenario Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk kita bisa memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Satu timbal balik yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menyediakan skenario terbaik dalam hidup kita. Maka responilah dengan tepat. Ya, oke. Besok kita akan dilayani oleh Bapak Valentino Napitupulu dengan jam yang sama, lewat Zoom yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami tahu, kami percaya. Skenario Tuhan buat kami tidak pernah salah. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua rencana-rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa segala proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, itu adalah bagian daripada rencana-rencana Tuhan. Supaya kami tidak menjadi anak-anak gampang, tapi kami bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan ekspektasi Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini, ajari kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya mengucap syukur. Bapak Ibu bisa mengangkat tangan biar berkat Tuhan yang
menyertai Bapak Ibu sepanjang hari ini di dalam pekerjaan, apapun juga yang dilakukan oleh Bapak Ibu, diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menyertai, pernyataan dan perlindungan Tuhan Yesus selalu ada atas Bapak Ibu dan keluarga sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.